Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Prayogo, NIM 22144. Di sini saya akan meresum kuliah tamu yang kedua itu ya. Baik. Yang pertama adalah penerapan kader pada tablet. Penerapan pada kader tablet ini pada literatur pemeriksaan tabel of, of location yaitu menggunakan HPLC atau KCKT untuk penerapan kadernya dan sudah disebutkan secara detail terkait dimensi dan sistem columns, tetapi fakta di dunia industri mempunyai banyak columns dan menyesuaikan columns dan brand columns apa yang digunakan. Ketika monografi digunakan dan tidak sesuai, maka boleh dilakukan penyesuaian seperti chapter chromatografi 621 yaitu isocratic separation dan gradient separation yang mempunyai kriteria masing-masing sehingga masih tetap mengikuti kaidah yang ada di monografi. Kemudian lanjut isocratic separation yaitu bagaimana adanya perubahan terhadap suhu atau buffer yang akan digeser sampai batas dan berapa fase diamnya. Gradient separation adalah fase geraknya dan laju alir ukuran partikelnya. Kemudian untuk kriteria penerimaan atau IR, jumlah sampel yang dipakai ada 6. Kemudian kriteria penerimaan tiap unit lebih dari sama dengan Q plus 5%. Kemudian jumlah sampelnya tambah lagi 6 dengan kriteria penerimaan rata-rata 12 unit S1 plus tambah S2 lebih dari sama dengan Q dan tidak ada unit kurang dari Q 15%. Kemudian untuk selanjutnya jumlah sampel itu dinaikkan menjadi 12. Kriteria penerimaannya rata-rata 24 unit, tidak lebih dari 2 unit, atau bisa diartikan kurang dari 15% dan tidak ada unit kurang dari 25%. Kemudian untuk kriteria penerimaan atau polit ini itu mempunyai jumlah sampel 6. Kemudian penerimaannya itu rata-rata jumlah terlarut lebih dari sama dengan Q plus 10. Kemudian dinaikkan lagi jumlah sampelnya 6 lagi dengan rata-rata jumlah sampel terlarut itu S1 tambah S2 lebih dari sama dengan Q plus 5%. Kemudian ini dinaikkan lagi sama seperti tadi jadi 12 sampel. Kriteria penerimaan rata-rata jumlah terlarut S1 tambah S2 tambah S3 lebih dari sama dengan Q1. Lanjut ke transfer metode analisa. Di sini ada 4 tahap. Yang pertama, comparative testing. Ini yang paling sering umum dilakukan. Kemudian ada metode yang sudah tervalidasi, sampel homogen, dianalisis oleh SU dan RU. Kemudian yang kedua ada tahapan kovalidasi, SU dan RU melakukan validasi bersama metode yang belum tervalidasi. Kemudian yang ketiga ada revalidation, RU-nya mengulang validasi, tidak bisa menjamin ekivalensi hasil SU dan RU. Kemudian yang keempat ada transfer waiver, yang ini untuk produk existing, kemudian prosedur analisanya sudah dilakukan. Lalu personal SU pindah ke RU. Selanjutnya uji stabilitas. Prinsip uji stabilitas ini ada 5 tahapan. Yang pertama menjamin stabilitas produk, yang kedua menjaga spesifikasi produk menurut farmakope, kemudian dikemas, yang ketiga dikemas dengan bahan lemas tertentu, ditetapkan dalam kepasan seperti blister, ampul, botol, dan lain-lain, tergantung kekuatan sediaan. Kemudian yang keempat disimpan sesuai kondisi yang telah ditetapkan. Biasanya monitoringnya lewat suhu.
Kemudian yang kelima ini periode waktu tertentu, jadi expired date-nya itu ditentukan, bisa bertahan beberapa tahun. Kemudian tujuan dari uji stabilitas ini yaitu untuk pengembangan membandingkan formula proses bahan kemas. Lalu ada registrasi dokumen yang diperlukan, kemudian ada post market. Ini tujuannya untuk mengurangi dari klaim pengembalian barang. Kemudian jenis uji stabilitas ini ada 4. Yang pertama stabilitas dipercepat, yaitu akselerasi. Kemudian yang kedua stabilitas jangka panjang long term. Yang ketiga ada in-use stability. Yang kelima ada stress testing. Desain uji stabilitas ini juga ada 5 macam, yaitu kondisi penyimpanan, parameter uji, spesifikasi, pemilihan batch, waktu pengujian. Kemudian kondisi penyimpanan ini di Indonesia zona 4B umumnya suhu 30 derajat. Acuannya studi reformulasi produk komparator. Lalu ini ada tempat penyimpanannya namanya climatic chamber. Kualifikasi dan pengetahuan perlu diperhatikan juga dari penyimpanan yang dilakukan di dalam climatic chamber. Apakah suhunya sediaan itu sesuai dengan keadaan yang ada di dalam. Kemudian yang kedua pemilihan batch. Pemilihan batch ini ada proses formula dan kemasan produk yang komersil. Jumlah batch lepas cepat, zat aktif, stabil. Biasanya itu 2 batch. Kemudian ada lepas lambat atau termodifikasi, zat aktif tidak stabil, itu 3 batch. Kemudian waktu pengujian ini, untuk pengujian ini itu ada tahapannya itu yang tahun pertama tiap 3 bulan, kemudian tahun kedua tiap 6 bulan, tahun ketiga dan seterusnya. Itu acuan lama pengujian studi formulasi produk komparator. Kemudian yang keempat ada parameter dan spesifikasi pengujian. Yang pertama parameter dan spesifikasi pengujian produk jadi. Yang kedua justifikasi penetapan parameter, spesifikasi dan interval pengujiannya. Kemudian di dalam in-use stability, yang pertama itu ada multiple dose product. Setelah dibuka atau direkonstruksi, itu bisa dicoba untuk melihat stabilitas obatnya. Contohnya dari tablet, mungkin bisa dites dari kerasan, apakah sudah sesuai dengan farmakope yang berlaku. Yang kedua adalah jumlah batch. Jumlah batch ini diambil sampelnya itu sekitar 2 batch. Dilihat apakah 2 batch ini bisa mewakili semua batch yang lain. Kemudian yang ketiga, interval pengujiannya. Interval pengujian ini untuk yang awal tadi, yang tahun pertama itu bisa 2 batch. Kemudian yang akhir tahun itu bisa 1 batch. Ini dilakukan berkala. Kemudian untuk stress testing ini dilakukan pada kondisi ekstrim ya. Contohnya di bawah suhu minus, ini freeze testing, kemudian ada photo stability testing. Kemudian ada uji BA dan BE. Uji BA atau bisa disingkat bioequivalensi ini itu ada 3, ekivalensi farmasetik atau alternatif farmasetik, kemudian ada pemberian dengan dosis molar yang sama menghasilkan bioavailabilitas yang sebanding atau memiliki efek yang sama. Kemudian bioavailabilitas ini dilihat dari kecepatan dan jumlah bahan aktif atau senyawa aktifnya. Itu terserap dari produknya itu seberapa cepat. Kemudian tersediaan tempat kerjanya, apakah sudah memenuhi.
kriteria. Kemudian ada uji ekivalensi. Itu yang pertama ada beberapa ya uji ekivalensi ini, ada obat komparator, jadi bisa dibandingkan dengan obat yang sebelumnya itu apakah sudah mirip atau belum. Kemudian ada uji in vivo bioequivalensi. Kemudian ada uji in vitro. Uji in vitro ini ada uji disolusi terbanding atau bioavailable. Kemudian obat kopi. Di uji in vivo ini yang diuji itu ada uji farmakokinetik, kemudian ada uji farmakodinamik, lalu ada uji klinik. Lalu yang in vitro ini ada BCS, tensi. Kemudian kapan bioavailable dilakukan berdasarkan potensinya, itu dilakukan ketika kriterianya bentuk sediaan yang sama, kemudian dalam potensi yang berbeda. Lalu produsen dan tempat produksi sama, proporsi zat aktif dan eksipien yang sama, lalu zat aktif sangat poten. Ini untuk zat aktif sangat poten juga dibagi menjadi dua, yaitu jenis dan jumlah eksipien yang sama. Kemudian ada pengisi yang dapat dikurangi, jenis dan jumlah eksipien lain yang sama persis. Kemudian tahap pelaksanaan uji bioequivalensi itu ada validasi mode bioanalitik, review, kriteria inklusi, eksklusi subjek, teknis pemberian obat, titik sampling, standarisasi kondisi, dan lain-lain. Lalu lanjut ke pembuatan protokol. Untuk pembuatan protokol ini diperlukan persetujuan protokol uji BE yang dilakukan oleh BPOM atau Komisi Etik. Kemudian lanjut ke pengumpulan dokumen. Ini pemilihan sukarelawan untuk uji klinik, kemudian lanjut ke monitoring setelah pemilihan sukarelawan. Monitoring ini dilihat dari pemberian obat dan pengambilan sampel. Kemudian setelah itu dalam pengambilan sampel ini dianalisis obat, kemudian kode breaking, lalu dilaporkan. Untuk kriteria bioequivalensi, bioequivalent ada dua parameter yaitu AUCO-T dan Cmax. Dinyatakan bioequivalent bila rasio nilai rata-rata geometrik AUCT dibanding AUCG dan Cmax T dibanding dengan Cmax R. Itu nilainya 1. 90% confidence interval itu 80 nilainya sampai 125%. Kemudian ada tahapan obat uji. Di obat uji ini diproduksi pada fasilitas CPOB. Kemudian yang kedua, batch uji disolusi terbanding. Yang ketiga, identik dengan produk komersial. Yang keempat, besar batch itu 1/10 skala produksi atau 100.000 unit terbesar. Kemudian obat komparator ini juga ada kriterianya ya. Yang pertama, memiliki izin edar di Indonesia. Kedua, bila tidak ada yang terdaftar di ICH dan negara asosiasinya, obat kopi yang terbukti bioekivalen dengan obat inovator termasuk dalam daftar berkualifikasi WHO. Ini bisa dilihat dari pemilihan batch ya. Sangat penting untuk acuan, kemudian batch uji disolusi terbanding, perbedaan kadar kurang dari 5%. Kemudian uji disolusi terbanding, media disolusi paling menggambarkan kondisi in vitro itu pH 1,2, 4,5, 6,8, kompendial dengan surfaktan kurang dari 1%, lalu biorelevan medium itu ada FASSGH, EF, dan FASSIF. Lalu dilakukan pendekatan uji bioekivalen parameter F2. Lalu ini untuk aturan perhitungan F2 tadi, ini dengan F2 tadi, parameter F2. Untuk aturan perhitungan F2 ini minimal 3 titik sampling
untuk apa yang peak yang 0 ini itu tidak dimasukkan. Model minimal 12 unit untuk setiap obat. Jadi disampling 12 unit untuk setiap obat. Kemudian ada yang ketiga, titik sampling kedua obat harus sama dengan urus sama dan ada di menit ke-15. Jika di menit 15% terlarut kedua obat lebih dari 85%, bisa dipastikan disolusi sangat cepat atau F2 tidak dihitung. Yang kemudian tidak lebih dari satu nilai rataan dari tiap titik sampling atau lebih dari sama dengan 85% untuk tiap obat. Kemudian yang terakhir itu ada titik sampling dengan persen terlarut lebih dari 85%. Yang kedua, dan seterusnya tidak diikutkan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah dan kurang kata yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.